Congratulations buat Zoe for the first award-nya Best Female Character di Infotainment Award. Semoga award ini menjadi pembuka untuk award-award berikutnya. Hai sahabat serba-serbi seleb, kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terpopuler, teraktual dan terviral di kalangan artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like ya, subscribe, share, and comment video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel serba-serbi seleb. Zoe Abbas Jackson terpilih sebagai pemeran Nika Ardila dalam Nika Ardila The Series. Menurut Haris Nizam, sutradara Nika Ardila The Series, sebelumnya ada 6 orang kandidat yang diusung menjadi pemeran Nika Ardila, termasuk di dalamnya Zoe Abbas Jackson. Zoe tapi udah masuk di kandidat itu, ada 6 kandidat. Yang ke-6 akhirnya aku coret duluan. Karena menurut aku kayak terlalu beda, gak tahu dari segi manapun kurang mirip menurut aku. Akhirnya ada 5 yang kita ngobrol, kita diskusi, kita panggil screen test, itu ada 5 orang, kata Haris. Di antara kelima kandidat tersebut dikatakan Haris rata-rata memiliki ketakutan tersendiri saat diminta memerankan sang penyanyi legendaris Nika Ardila. Ketakutan tersebut dikarenakan mereka takut tidak bisa mengimbangi nama Nika Ardila yang sudah besar dan dikenal masyarakat luas. Menariknya, di antara para kandidat hanya Zoe Abbas Jackson yang terlihat memiliki aura Nika Ardila. Tapi ada satu hal yang selama aku diskusi yang tidak aku dapat adalah aura gitu. Kalau kemiripan, kecocokan, gerak-gerik segala macam itu bisa dipelajarin gitu ya. Aura itu tidak serta-merta ada, tidak serta-merta terciptakan. Nah, saat aku ketemu Zoe Abbas, pertama kali aku ketemu dia datang hanya menggunakan kacamata, tidak make up. Aku merasakan aura yang kuat dan aku yakin banget bahwa ini mampu untuk jadi Nika Ardila, ungkap Haris. Saat terpilih memerankan Nika Ardila, Zoe Abbas sempat mengalami kekhawatiran. Namun Haris dan tim meyakinkan bahwa mereka harus bersama-sama memperjuangkan yang terbaik. Karena pro kontra pasti ada. Kita di sini berusaha menghadirkan sosok Nika melalui point of view kita gitu. Kamu di sini bukan menggantikan Nika Ardila, tapi menjadi representasi tokoh Nika Ardila, sehingga seharusnya tidak ada yang ditakutkan. Yang penting dedikasi kamu terhadap peran itu. Kemauan kamu untuk belajar itu tinggi, yang penting kita udah berusaha memperjuangkan yang terbaik pada skripnya, kata Haris saat meyakinkan Zoe Abbas. Haris mengaku bahwa editor Nika Ardila The Series pun sempat dibuat merinding dengan kemiripan Zoe Abbas dengan Nika Ardila. Editor teasernya bilang saat ngedit tuh merinding-merinding. Banyak part-part pas ngadep kiri, pas dia lagi lihat ke depan. Beberapa part di teaser itu yang menurut editor aku tuh sangat mirip dengan Nika Ardila, sambung Haris. Didoakan berjodoh. Inilah potret mesra cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson saat melakukan sebuah pemotretan di Pulau Dewata, Bali. Cocok banget gak sih? Banyak yang bilang mirip juga kok. Dua postingan tampan dan cantik cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson mendapatkan perhatian lebih setelah beradu akting di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Berperan sebagai pasangan suami istri di sinetron Buku Harian Seorang Istri, Zoe dan Brian memiliki chemistry yang cukup kuat, mendapatkan sambutan yang begitu baik dari para pemirsa. Kedekatan Zoe Abbas Jackson dan cinta Brian justru dihubungkan dengan kehidupan nyata dua artis tersebut. Tak sedikit warganet yang mendoakan keduanya bisa berjodoh, apalagi setelah kandasnya hubungan Zoe Abbas Jackson dengan kekasihnya terdahulu, Aditya Zony. Aktris Zoe Abbas Jackson bercerita soal beban yang menjadi tantangannya saat berperan di film Nariti. Sebab saat syuting film tersebut di tahun 2018 lalu, usia Zoe masih 15 tahun dan pengalaman syutingnya masih belum banyak. Namun ia langsung mendapat kepercayaan menjadi karakter utama bersama Bastian Steele di film bertemakan budaya Batak itu. Iya bener, 2018 itu kalau nggak salah memang masih 15 tahun.
Itu aku masih sangat kecil dan aku baru banget masuk entertainment, ucap Zoe Abas Jackson. Beban besar banget itu. Beban banget karena di sini peran utama bawa cerita yang cukup berat kan, bawa karakter yang cukup kuat, beber Zoe. Diakui Zoe saat itu pengalaman syutingnya masih sebatas menjadi cameo atau beberapa kecil, sehingga begitu dapat peran besar Zoe merasa gugup. Sebelum-sebelumnya aku kalau film masih cameo, masih peran-peran kecil kan, ucapnya. Dan ini salah satu step yang cukup besar sih dalam keadaanku, ungkap Zoe. Sekedar informasi, film Nariti bercerita tentang kisah romansa anak remaja Batak bernama Nariti, Zoe Abas Jackson dan Jeffrey Bastian Steele. Film tersebut mengambil lokasi Danau Toba sebagai tempat untuk syuting dan menunjukkan keindahan lokasi tersebut. Dalam film produksi MRG, film itu rencananya akan tayang di bioskop pada tanggal 3 November 2022. Sosok Zoe Abas Jackson kini menjadi perbincangan banyak pihak setelah dipercayakan untuk memerankan Nika Ardila dalam sebuah serial film. Sebelumnya diketahui jika Nika Ardila yang akan diperankan oleh Zoe Abas Jackson telah menghembuskan nafas terakhirnya akibat kecelakaan pada tahun 1995, tepat di saat karirnya tengah berada di puncak. Oleh sebab itu, kini serial Nika Ardila yang akan ditayangkan pada 2023 menjadi sorotan lantaran sosok Zoe Abas Jackson yang dipercaya sebagai pemeran utamanya. Meski sempat menuai pro kontra lantaran pemeran Nika Ardila disebut terlalu bule, tak sedikit yang tetap merasa penasaran dengan sosok Zoe Abas Jackson. Zoe Abas Jackson merupakan aktris muda tanah air yang memiliki keturunan blasteran Inggris Indonesia. Wanita kelahiran 31 Desember 2002 ini memiliki seorang kakak laki-laki bernama David Gritan Abas Jackson dan seorang adik perempuan bernama Laura Abas Jackson. Zoe mengawali karirnya sebagai aktris pada 2016 dalam sinetron pertamanya berjudul I Love Ginny. Pada 2017 Zoe membintangi film layar lebar pertamanya berjudul Jelangkung, produksi screenplay film dan Legacy Picture. Masih pada tahun yang sama, Zoe mulai membintangi banyak judul FTV. Yang pertama berjudul Arjuno Turun Gunung. Karirnya mulai mendulang hingga bergabung membintangi web series pertamanya berjudul Pantasma. Namun dia baru mendapatkan kepopuleran setelah bermain di sinetron Anak Langit pada tahun 2019. Hampir setiap tahun ia tampil di film box office Indonesia seperti Dear Nathan, Hello Salma, dan Melodiland. Selain menjadi aktris, Zoe diketahui juga aktif mengisi berbagai acara televisi serta menjadi model video klip untuk lagu Di Dekatmu, Aras Buana, dan Seperti Dia, Firman Siagian. Bahkan dia juga sempat membawakan sejumlah acara televisi di saluran NET, Trans 7, Trans TV, dan MNCTV. Banyak orang yang mengira bahwa dia merupakan saudari kembar dari Irish Bella yang juga memiliki darah Indonesia dan Inggris. Aktris cantik Zoe Abas Jackson kerap merasa tidak yakin di saat ada seorang pria ingin mengajaknya menikah. Zoe mengakui bahwa dirinya terlalu pemilih untuk menentukan pasangan hidup. Sejak putus dari Aditya Zoni, aktris cantik ini tak pernah lagi mengumbar kehidupan asmaranya ke publik.